Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Colorman Film. Di video kali ini kita bakal merangkum film yang berasal dari negeri ginseng tentang sebuah aksi pencurian artefak yang dipenuhi dengan plot twist. Gak usah banyak lama, mari kita mulai videonya. Film diawali dengan seorang pria paruh baya yang sedang mencari sebuah artefak. Namun ternyata ia sudah terlambat karena tanahnya terlihat sudah gembur, bekas penggalian. Saat ia mencoba membuat sebuah lubang, terdengar suara anak kecil dan film pun dimulai. Di sebuah kuil ada seorang biksu yang sedang menyapu di area pagoda. Namun ternyata dia bukanlah seorang biksu, melainkan seorang pria yang sedang menyamar untuk mencuri patung Buddha di dalam pagoda tersebut. Pria itu adalah Kang Donggu, seorang spesialis penjarah artefak. Keesokan harinya, seorang detektif yang bernama Detektif Oh yang sedang menyelidiki tentang pencurian artefak tersebut sedang memeriksa pagoda yang di dalamnya terdapat sebuah bungkus cokopai. Bungkus cokopai tersebut adalah ciri khas pencurian yang ditinggalkan oleh Kang Donggu. Saat Detektif Oh menanyai para biksu, ternyata pagoda tersebut akan direnovasi hari ini menjadikan sebuah celah yang dimanfaatkan oleh Donggu karena di momen ini semua orang sedang sibuk untuk persiapan renovasi. Di saat seluruh berita mewartakan pencurian patung Buddha ini, Donggu yang sangat-sangat santai makan dengan lahap. Sungguh tidak ada akhlak. Scene berganti saat seorang kolektor yang sedang menipu dua wanita kaya yang hendak menjual vas palsu. Lalu Donggu pun datang dan memecahkan vas palsu tersebut lalu menunjukkan kepalsuannya. Dua wanita kaya yang mengetahui bahwa dirinya akan ditipu oleh sang kolektor lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Sang kolektor yang akan meledak mengeluarkan amarahnya tiba-tiba terkagum-kagum saat Donggu menunjukkan patung Buddha hasil curiannya. Sang kolektor yang mengetahui nilai dari patung tersebut hendak membelinya dari Donggu. Namun Donggu menolak semua penawaran meskipun penawaran yang diberikan terus bertambah. Donggu pun pergi ke kolektor yang lain, namun saat kolektor yang lain menawar, Donggu pun menolak. Karena sebenarnya Donggu hanya ingin memancing kolektor yang lebih besar. Film berlanjut saat seorang pria tua ditunjukkan ke sebuah ruang penyimpanan dengan akses yang sangat sulit seperti pemindaian retina, sidik jari, kata sandi, dan juga kunci untuk bisa memasuki ruangan tersebut. Ruangan ini dibuat adalah untuk tempat penyimpanan barang-barang artefak milik pria tua bernama Jin Sanggil yang seorang kolektor. Dan ruangan penyimpanan ini dirancang oleh arsitek yang satu ini. Tidak dikasih tahu namanya. Setelah keluar dari ruang penyimpanan tersebut, Sanggil yang sudah mengetahui bahwa patung Buddha dicuri mulai menyuruh asistennya yang bernama Sihe untuk melacak patung tersebut. Sanggil pun memerintahkan anak buah yang lain untuk membunuh sang arsitek karena tak ingin ruang penyimpanannya bisa diakses oleh siapapun, termasuk orang yang merancangnya. Sang arsitek yang sudah dihajar habis-habisan oleh anak buah Sanggil bernama Guang Cheol lalu diikat dan dimasukkan ke sebuah danau. Scene pun berganti saat Donggu sedang berjalan lalu diikuti oleh anak buah Guang Cheol yang sudah mengetahui bahwa Donggulah yang mencuri patung Buddha tersebut. Donggu yang sudah diancam dengan pisau akhirnya mengikuti anak buah Guang Cheol untuk pergi ke kantor Guang Cheol. Saat berada di kantornya, Donggu yang membawa patung Buddha hasil curiannya diancam untuk menjual patung Buddha itu kepada Guang Cheol. Dengan nada bercandanya, Donggu tidak ingin menjual pada Guang Cheol. Mulai naik pitam, Guang Cheol pun mengancam akan membunuh Donggu jika ia tidak menjual patung itu kepadanya. Donggu yang berakting ketakutan mengangkat gelas teh yang masih panas lalu menyiramkan teh itu ke wajah Guang Cheol dan dia pun kabur keluar kantornya. Saat keluar, Donggu menabrak seorang gadis hingga terjatuh dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Donggu dan anak buah Guang Cheol. Saat kejar-kejaran sedang berlangsung, Detektif Oh yang dari kejauhan melihat pengejaran tersebut. Saat mencari jalan, Donggu pun terjebak di sebuah jalan buntu.
Saat Guang Cheol merebut kreseknya dan hendak menusuk Donggu, datanglah detektif Oh dan mereka pun terdiam. Mereka yang saling membela diri dipaksa untuk menunjukkan apa yang ada di dalam kresek hitam yang dipegang oleh Guang Cheol. Namun ternyata di dalamnya bukanlah patung Buddha yang sebenarnya, karena saat Donggu menabrak wanita tadi, mereka saling menukarkan patung yang asli dengan yang palsu. Dan wanita ini adalah Yeri, komplotan dari Donggu. Setelah berada di rumah, ternyata Guang Cheol menghubungi Donggu untuk sebuah transaksi. Keesokan harinya saat berada di kapal feri, Donggu yang datang membawa patung Buddha menghampiri Guang Cheol. Dan ternyata Guang Cheol ingin mengkhianati bosnya Jin Sanggil untuk menjual patung tersebut ke konglomerat asal Cina. Namun betapa kagetnya Guang Cheol, ternyata yang mengecek keaslian artefak adalah Yun Sihe, asisten dari Jin Sanggil. Saat pengecekan, Yun Sihe mengatakan bahwa patung tersebut palsu. Itu semua adalah akal bulus dari Yun Sihe karena tak ingin patung itu dijual ke tangan orang lain. Dan setelah keluar ruangan, Sihe membuat janji transaksi dengan Donggu, dan mereka pun berpisah untuk transaksi selanjutnya. Scene berganti saat Yeri mengecek profil dari Yun Sihe. Ternyata Sihe adalah seorang kurator museum Osong. Donggu dan ayah Yeri sedang menyusun strategi untuk transaksi patung Buddha, tapi langsung disela oleh Yeri yang mengatakan bahwa patung Buddha itu dipasang alat pelacak. Donggu dan ayahnya Yeri yang kaget lalu lari mendatangi patung tersebut. Setelah melihat patung itu, ternyata lubang yang dibuat oleh Yeri untuk menyimpan alat pelacak sangat terlihat jelas oleh mereka dan bisa membuat transaksi menjadi gagal. Sang ayah yang kesal lalu mengejar Yeri, tapi Donggu hanya tersenyum karena memiliki rencana yang bagus. Tak lama dari itu, Donggu dan Sihe pun bertemu untuk melanjutkan transaksi patung tersebut di sebuah hotel milik Sanggil. Mereka lalu memberikan chip judi senilai $200.000 yang dimana hotel itu memiliki kasino untuk pencucian uang Sanggil. Chip tersebut lalu dipakai berjudi oleh Donggu dalam permainan roulette. Donggu bertaruh semua chip di warna merah, namun ternyata bolanya masuk ke kotak berwarna hitam. Donggu pun kehilangan semua chipnya, tapi itu adalah rencana Donggu untuk mengalihkan perhatian atas patung Buddha yang sudah disimpan alat pelacak. Saat Donggu hendak pulang, Sihe mengajak makan malam ke sebuah restoran terlebih dahulu. Saat sedang makan, Sihe menawarkan sebuah pekerjaan pada Donggu yang akan dilihat rinciannya saat dia memasuki sebuah mobil. Donggu yang sudah memasuki mobil melihat sebuah berkas yang ternyata sebuah gambar dari lukisan dinding. Sihe yang langsung menelepon Donggu memberitahu pekerjaan yang akan dilakukannya, yaitu mencuri lukisan dinding di sebuah makam yang berada di Cina. Scene pun berlanjut pada seorang penjual souvenir bernama Dr. Jones. Dia didatangi oleh Donggu dan Yeri yang menawarkan sebuah pekerjaan untuk mencuri artefak di sebuah makam karena keahliannya yang bisa melepaskan lukisan dinding. Awalnya ia menolak karena sudah pensiun di pekerjaan itu. Namun setelah diberitahu persentase yang ia dapatkan, dia pun lalu setuju dengan masuk mode Indiana Jones. Donggu dan Dr. Jones pun tiba di daerah Yanji, Cina. Mereka berdua disambut oleh orang di sana yang akan membantu pencurian lukisan dinding di sebuah makam. Mereka bertiga pun langsung pergi ke lokasi. Setelah sampai di lokasi, mereka mengamati penjaga makam lalu masuk dengan membobol pagar dengan memakai pakaian menyamarnya. Setelah sampai di titik yang tepat, mereka pun menggali dan memasuki makam tersebut. Donggu dan Dr. Jones pun mulai beraksi melepaskan lukisan dinding yang terdapat di makam. Namun, setelah pekerjaan itu selesai, mereka pun dikhianati oleh orang asal Cina tersebut. Karena Donggu yang tak ingin kehilangan lukisan dinding itu, mulai melawan orang Cina yang mengkhianatinya. Setelah pergelutan yang cukup alot, mereka berdua pun berhasil membuat pingsan orang Cina yang mengkhianatinya. Dan ternyata sedari awal Donggu telah dijebak oleh kelompok Jin Sanggil.
Sesampainya di Korea, Donggu pun disambut oleh kelompok Jin Sanggil. Donggu yang masih kesal karena dikhianati, mulai menarik keluar Jin Sanggil yang dari tadi berdiam diri di dalam mobil. Dengan mengancam akan menghancurkan lukisan dinding yang ada padanya, Sanggil pun keluar dari mobilnya dan menghampiri Donggu. Lalu Donggu mulai menekan Sanggil karena telah mencoba menusuknya dari belakang. Dengan otaknya yang pintar, Donggu pun berhasil menjinakkan Sanggil. Mereka berdua sepakat atas transaksi penjualan dinding tersebut. Saat bersalaman atas kesepakatan itu, Donggu melihat tangan dari Sanggil yang terdapat luka mengingatkan sebuah tragedi yang dialami oleh Donggu. Saat itu, Donggu kecil bersama ayahnya di sebuah makam sedang melakukan penggalian untuk mencari sebuah artefak berupa vas. Donggu yang dipaksa keluar terlebih dahulu menyerahkan vas tersebut ke seorang pria yang ternyata dia adalah Jin Sanggil. Setelah memberikan vas tersebut, Donggu dan ayahnya dikubur hidup-hidup oleh Jin Sanggil setelah memberikan Chokopai kepada Donggu. Itulah alasan mengapa Donggu selalu meninggalkan jejak bungkus Chokopai di setiap pencuriannya. Donggu pun bisa hidup karena diselamatkan oleh pria paruh baya seperti yang sudah kita lihat di awal film. Setelah penggalian makam di Cina, Donggu, Hyeri, dan ayahnya yang sedang makan-makan didatangi oleh Dr. Jones dengan mobil barunya dan pakaiannya yang serba mewah. Saat mereka berempat ngobrol, Dr. Jones pun ditawari pekerjaan selanjutnya, yaitu menggali makam di tengah kota Seoul. Mereka akan menggali makam bersejarah yang di dalamnya terdapat sebuah pedang kerajaan seperti pedang Excalibur di Inggris. Donggu pun menawarkan pedang itu ke Sanggil, namun Sanggil yang tidak percaya omongan dari Donggu karena menurutnya pedang tersebut sudah tidak ada karena hancur sejak dahulu. Donggu lalu mengeluarkan sebuah kertas artefak yang berisi perintah kerajaan, di mana isi suratnya adalah untuk menyimpan pedang di makam tersebut. Sanggil yang masih tidak percaya membawa sebuah ahli pengecekan surat untuk mengecek keaslian dari kertas artefak yang dibawa oleh Donggu. Lalu setelah orang itu mengecek, dikonfirmasi bahwa surat itu adalah surat kerajaan yang asli. Namun kenyataannya, orang tersebut telah dibayar oleh Donggu untuk berbohong kepada Sanggil bahwa itu adalah surat yang asli. Sanggil yang percaya pada Donggu mulai bertanya-tanya untuk penggalian makam pedang Joseon. Dan Donggu pun mulai memancing Sanggil untuk menunjukkan ruang penyimpanan yang dimiliki olehnya. Sanggil yang terpancing lalu mengajak Donggu ke sebuah ruang penyimpanan di bawah tanah. Saat sudah memasuki ruang penyimpanan yang penuh dengan artefak ilegal, Donggu mulai bertingkah seperti anak kecil, yang sebenarnya dia sedang berupaya menyimpan sebuah drone ke sebuah vas. Dan disinilah terjadi kesepakatan antara Donggu dan Sanggil untuk menggali makam dan membawa pedang Joseon kepada Sanggil, di mana Donggu meminta bayaran sebanyak 10 juta dolar. Scene pun berganti saat Sanggil dan Sihe sedang berunding untuk penggalian makam. Terdapat berita bahwa pemerintah juga akan menggali makam dengan tujuan untuk merekonstruksi makam serta membetulkan saluran gorong-gorong yang akan dilakukan sekitar 6 minggu lagi. Sihe lalu menegaskan kepada Sanggil bahwa mungkin saja pemerintah juga mengetahui keberadaan dari pedang tersebut. Semakin percaya dengan argumen itu, Sanggil pun menyuruh Sihe untuk memberikan fasilitas pada Donggu dan mengawasinya. Keesokan harinya, terdapat pria lusuh yang baru saja keluar dari penjara. Dia adalah tukang gali kubur. Dia adalah seorang tukang gali batu bara yang sangat handal. Tim Donggu pun mengajak kerjasama pada orang tersebut, tetapi dia menolak dengan mengatakan bahwa dia tak lagi menjadi seorang penggali. Setelah dibujuk oleh Donggu yang menawarkan seorang wanita, dia pun langsung lompat ke arah mobil. Lalu mereka pun berkumpul untuk mendiskusikan penggalian tanah, dimulai dengan Gwang Cheol membeli kafe dan bar yang akan dipakai untuk titik penggalian awal. Di lain sisi, tim Donggu juga membeli rumah di area itu dengan rencana lainnya. Pekerjaan penggalian tanah pun dimulai. Om-om lusuh yang membawa anak buahnya pun memulai menggali dan Dr. Jones yang meracik bahan kimia untuk melelehkan dinding pada makam.
Setelah penggalian berlangsung beberapa hari, masalah awal pun datang. Detektif Oh yang curiga karena Guang Cheol membuka bar, dia memaksa untuk masuk ke bar tersebut. Setelah masuk, dia melihat begitu banyak tanah berceceran di lantai. Setelah melihat tanah yang berceceran bermula di tempat sebuah karaoke, Detektif Oh pun mendobrak masuk yang ternyata para penggali sedang berkaraoke ria di dalam. Karena merasa jijik, Detektif Oh pun keluar dari bar tersebut. Donggu yang sedang bersiap-siap untuk melanjutkan penggalian, dia didatangi oleh Guang Cheol untuk menyerahkan pedang Joseon kepadanya, yang akan ia jual ke luar negeri dengan bayaran yang lebih tinggi dibandingkan bayaran Jin Sanggil. Donggu pun hanya tersenyum dengan tawaran itu. Lalu kabar datang dari tim penggalian bahwa mereka sudah sampai tepat di bawah area makam. Donggu langsung memasuki galian menuju saluran gorong-gorong di bawah makam. Saat mengawasi area luar makam, hampir saja mereka diketahui oleh penjaga makam yang sedang patroli. Waktu mereka hanya tersisa 5 hari lagi, dan karena adanya patroli malam, mereka jadi tidak bisa melakukan pengeboran ke dalam makam. Scene berganti saat Sanggil sedang pijat plus-plus, datanglah si He menggantikan mbak-mbak sebelumnya untuk memijat Sanggil. Yang ternyata si He memiliki maksud tersendiri untuk menyalin gambar dari kunci ruang penyimpanan milik Sanggil lalu menduplikasikannya. Di sini mulai terlihat maksud dari si He untuk membobol ruang penyimpanan milik Sanggil. Keesokan harinya saat hujan mulai turun, tim Donggu mulai melakukan pengeboran. Di sisi lain, Guang Cheol menyambut gangster dari Cina yang dipekerjakan untuk membunuh Sanggil saat pedang Joseon yang digali oleh Donggu berhasil dicuri olehnya. Di sini pun si He mendatangi sang arsitek pembuat ruang penyimpanan yang ternyata belum mati karena diselamatkan oleh si He saat Guang Cheol mencoba membunuh sang arsitek di danau. Si He pun lalu diberikan sidik jari dan lensa retina duplikasi milik Sanggil oleh sang arsitek yang akan ia gunakan untuk membuka ruang penyimpanan artefak. 1 hari tersisa waktu penggalian yang akan dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya, Donggu menemukan dinding makam yang akan mereka lelehkan dengan cairan kimia. Scene berganti saat Detektif Oh mendatangi petugas makam dan berbicara bahwa dia juga akan ikut menjaga makam karena ini adalah tugasnya yang bersangkutan dengan warisan budaya. Tapi sebenarnya Detektif Oh adalah bagian dari rencana Donggu. Di ruang bar penggalian, Sanggil yang sudah berada di sana memonitoring pekerjaan Donggu yang sudah mulai melelehkan dinding makam. Saat pelelehan sedang berlangsung, terdapat uap dari pelelehan dinding yang dibuang ke area makam. Secara bersamaan, petugas patroli sedang berada di sana untuk mengecek area makam. Semua tim menjadi panik karena uapnya bisa diketahui oleh penjaga. Dan disinilah fungsi Detektif Oh untuk mengelabui petugas patroli agar keluar dari area makam. Tim penggali pun melanjutkan dengan mengebor dinding makam. Setelah membuat lubang, Donggu memasukkan kamera pengintai untuk melihat isi dari makam tersebut. Saat semua cemas akan keberadaan pedang tersebut, muncullah sebuah gambar pedang di layar monitor kamera pengintai. Sanggil pun kegirangan dengan pedang yang dilihat. Lalu memerintahkan Guang Cheol untuk membunuh semua tim penggali saat pedang Joseon sudah dibawa keluar oleh Donggu. Sebenarnya pedang Joseon itu tidak ada di makam tersebut. Itu hanyalah manipulasi yang dibuat oleh Donggu dengan bantuan Yeri di luar penggalian makam dengan membuat sebuah rekaman kamera pengintai. Guang Cheol yang punya rencana tersendiri untuk mengambil pedang tersebut mengabarkan gangster Cina yang sudah menunggu di luar bar untuk membunuh Sanggil setelah dia mendapatkan pedang Joseon itu. Guang Cheol yang masuk ke area penggalian atas izin Sanggil sudah tidak sabar lalu menyuruh Donggu untuk meledakkan dinding makam. Awalnya Donggu menolak karena bisa merusak pedang itu, tapi generator untuk pengeboran pun mati terendam air. Tak punya pilihan, Donggu pun setuju dengan Guang Cheol untuk meledakkan dinding makam. Dr. Jones yang keluar terlebih dahulu mematikan lampu yang ada di bawah.
dan Donggu pun langsung menyerang Guang Cheol. Saat pertikaian berlangsung, Sanggil yang menunggu mereka di atas merasa kesal. Di sini Sihe memanfaatkan Sanggil yang lengah untuk menukarkan HP milik Sanggil dengan HP yang lain, di mana HP milik Sanggil adalah bagian dari akses masuk ke ruang penyimpanan. Donggu yang berhasil mengalahkan Guang Cheol lalu keluar dari area bawah makam dan meninggalkan Guang Cheol yang akan tertimbun oleh reruntuhan penggalian. Gak mungkin mati dong. Donggu dan Dr. Jones pun merangkak keluar dan tiba di bar di mana Sanggil dan anak buahnya masih berada di sana. Sanggil yang dipenuhi oleh amarah karena kegagalan Donggu lalu mengeluarkan pistol untuk membunuh Donggu dan Dr. Jones. Tapi karena ini adalah bagian dari rencana Donggu, ia pun menawarkan rencana lain untuk menggali makam langsung dari atas, membuat kekacauan dengan cara meledakkan pipa air yang berada di area penggalian. Rencana itu pun langsung dilakukan. Saat semua teralihkan dengan pipa air yang meledak, tim Donggu dan kelompok Sanggil pun masuk ke area makam dengan menyamar sebagai petugas restorasi. Setelah masuk ke area makam, Donggu dan rekan-rekannya mulai menggunakan ekskavator untuk mempercepat penggalian makam. Di lain sisi, Sihe mulai memasuki ruang penyimpanan artefak milik Sanggil dan berencana untuk merampok semua yang ada di dalamnya. Shin kembali lagi ke area makam. Dengan cepat, Donggu dan rekan-rekannya menggali area makam itu dan mengeluarkan peti yang sebetulnya itu adalah peti yang kosong. Setelah mengeluarkan peti, lalu Donggu pun menyuruh Sanggil turun ke bawah agar ia yang membuka makam terlebih dahulu untuk mengambil pedang tersebut. Namun betapa kagetnya Sanggil ketika membuka peti, ternyata itu hanyalah peti yang kosong. Semuanya adalah rencana yang dibuat oleh Donggu untuk mengubur Sanggil hidup-hidup, sebagaimana yang dilakukan oleh Sanggil kepada Donggu dan ayahnya. Sanggil yang merasa kesal karena telah dipermainkan, lalu mengeluarkan pistol dan menembak lengan Donggu. Terjadilah pergelutan di antara keduanya. Namun Sanggil yang sudah uzur tidak mampu melawan Donggu yang masih muda. Setelah Sanggil tidak berkutik, Donggu pun ditarik keluar oleh rekan-rekannya dan Sanggil dikubur hidup-hidup. Sihe yang sudah mengakses ruang penyimpanan dengan melewati berbagai keamanan, sangat-sangat kaget melihat ruang penyimpanan yang sudah dalam keadaan kosong. Dan sebenarnya rencana awal dari penggalian yang dilakukan oleh Donggu adalah untuk merampok isi dari ruang penyimpanan milik Sanggil. Drone di awal yang disimpan di vas adalah untuk mematikan sistem keamanan yang berada di dalam ruang penyimpanan. Lalu Harry dan ayahnya lah yang menggali ke dalam ruang penyimpanan milik Sanggil untuk mengambil semua barang yang ada di dalam ruang penyimpanan. Dan semua artefak yang dicuri dari ruang penyimpanan Sanggil diserahkan ke pihak museum sesuai perjanjian Donggu dengan Detektif Oh. Om-om Lusu dan Dr. Jones yang merasa sedih karena tidak mendapatkan hasil yang maksimal, ternyata dikagetkan oleh tumpukan uang yang berada di belakang mobil. Karena ternyata ruang penyimpanan milik Sanggil tak hanya disimpan barang-barang artefak, melainkan uang yang banyak dari hasil penjualan barang-barang ilegal. Di lain situasi, pemerintah yang memulai penggalian untuk rekonstruksi makam menemukan jin Sanggil yang tertimbun di dalamnya. Dan film pun berakhir dengan menyenangkan. Terima kasih telah menonton seluruh alur film Collectors. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian berkenan untuk subscribe channel ini. Saya Colorman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.